Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terhormat Bapak Noto Susanto selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Devi Martanti dari kelas C206. Di sini saya akan mempresentasikan materi 11 yang berisi evaluasi Sistem Informasi Manajemen. Evaluasi itu sendiri adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Evaluasi sistem informasi manajemen adalah mendefinisikan seberapa baik SIM dapat beroperasi pada organisasi yang menerapkannya untuk memperbaiki prestasi di masa mendatang. Evaluasi SIM dapat dilakukan dengan cara berbeda-beda, tergantung dari tujuan evaluasi. Evaluasi SIM dapat dilakukan oleh salah satu dari yang pertama tim audit khusus yang dikumpulkan untuk maksud tertentu yang diambil di antara para eksekutif organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, tim audit interns yang mengerjakan unit operasional. Dan yang terakhir, organisasi konsultasi di luar organisasi. Evaluasi dapat dilakukan pada serangkaian tingkat yang berbeda. Selanjutnya, evaluasi fungsi SIM adalah meliputi yang pertama, evaluasi sistem perangkat keras atau perangkat lunak yang masih berlaku. Yang kedua, evaluasi sistem perangkat keras atau perangkat lunak baru atau pengganti. Ketiga, evaluasi aplikasi SIM. Keempat, perhitungan manfaat secara kuantitatif dari aplikasi SIM. Yang kelima, analisis biaya manfaat dari alternatif desain SIM. Baik, saya akan membahas satu persatu dari evaluasi fungsi SIM. Yang pertama, evaluasi perangkat keras atau perangkat lunak yang masih berlaku. Pertama, apakah ada sumber daya baru yang diperlukan? Kedua, apakah ada sumber daya perangkat keras atau perangkat lunak baru yang harus diganti? Ketiga, apakah pengaturan kembali akan memperbaiki daya guna? Keempat, apakah tambahan sumber daya akan memperbaiki ketepatgunaan? Di sini saya akan mengambil beberapa contoh dari evaluasi ini, yaitu penambahan sumber daya baru, penambahan kapasitas memori utama, peniadaan suatu saluran data yang tidak terpakai, serta penambahan pada unit memori. Metode dan sarana yang dapat digunakan yaitu pertama, monitor perangkat keras merupakan peralatan monitor yang dipasang pada perangkat keras untuk mengukur kehadiran atau ketiadaan denyutan listrik. Yang kedua, monitor perangkat lunak merupakan suatu program komputer untuk mengukur hasil kerja tiap program aplikasi dalam lingkungan pengoperasian sistem. Ketiga, sistem log dan observasi adalah suatu sistem yang dapat mengindikasi adanya ketidakefisienan operator atau kegagalan mesin. Sistem log merupakan suatu sistem yang dapat dipakai untuk mengembangkan suatu penjadwalan kerja yang efisien. Serta yang terakhir, analisis penjadwalan diperlukan terutama untuk penjadwalan kerja secara efisien berdasarkan sumber daya yang diperlukan untuk setiap pekerjaan, kendala waktu, permintaan, masukan, atau keluaran, dan adanya suatu prioritas terhadap pekerjaan tertentu. Fungsi aplikasi SIM yang kedua adalah evaluasi perangkat keras atau perangkat lunak baru atau pengganti. Meliputi yang pertama, studi kelayakan. Suatu studi yang dilaksanakan untuk penyelidikan sistem yang ada, menilai kebutuhan sistem perangkat keras atau lunak baru atau pengganti,
menilai biaya efektivitas sistem yang diusulkan, dan menilai dampak sistem yang diusulkan pada organisasi. Kedua, penyiapan spesifikasi dan penawaran merupakan suatu daftar kebutuhan yang secara spesifik merumuskan apa yang harus dikerjakan oleh sistem perangkat keras atau lunak. Sedangkan penawaran adalah diperlukan karena lazimnya beberapa pensuplai akan penyampaian penawaran-penawaran yang perlu dipertimbangkan secara kuantitatif, kualitatif, dan subjektif. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu evaluasi aplikasi sistem informasi. Suatu aplikasi sistem informasi dapat dievaluasi menurut beberapa ukuran, yaitu pertama, kelayakan teknis. Evaluasi kelayakan teknis menilai apakah aplikasi sistem informasi dapat dikerjakan dengan teknologi yang tersedia pada organisasi atau perlu pengadaan baru. Kedua, kelayakan operasional. Evaluasi kelayakan operasional menilai apakah aplikasi sistem informasi dapat dikerjakan dan berhasil, dan apakah sistem sedang atau telah dipakai. Ketiga, kelayakan ekonomis. Evaluasi kelayakan ekonomis menilai apakah manfaat aplikasi sistem informasi melebihi biaya-biaya yang harus dikeluarkan, dan apakah sistem mampu memberikan penambahan manfaat. Keempat, kelayakan hukum. Evaluasi kelayakan hukum menilai apakah aplikasi sistem informasi layak dioperasikan tanpa bertentangan dengan batasan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir, kelayakan jadwal. Evaluasi kelayakan jadwal menilai apakah aplikasi sistem informasi dapat dioperasikan dalam batasan waktu tertentu yang ditetapkan. Selanjutnya, fungsi yang keempat, perhitungan manfaat secara kuantitatif dari aplikasi SIM. Nilai suatu aplikasi SIM dapat bersifat yang pertama, ekonomis. Manfaat ekonomis adalah manfaat yang menyebabkan perbaikan dalam penghasilan atau memperkecil biaya. Contoh yang bersifat ekonomis pada pemakaian sistem informasi manajemen yaitu pengumuman online yang bersifat paperless. Kedua, non-ekonomis. Manfaat non-ekonomis adalah berhubungan dengan mutu hidup manusia. Manfaat non-ekonomis cenderung lebih sulit untuk diukur karena sangat sulit untuk memperkirakan seberapa besar angka manfaat yang berhasil diperoleh dari penerapan aplikasi sistem informasi. Dua pendekatan metode yang dapat membantu perhitungan ini yaitu pertama, metode perkiraan langsung atas nilai aplikasi atau pihak-pihak saham tentang SIM. Kedua, metode biaya kurang atau lebih dari angka tertentu yang ditetapkan sebelum. Dan fungsi yang terakhir adalah analisis biaya manfaat dari alternatif desain SIM. Analisis biaya manfaat dari alternatif desain suatu sistem informasi pada umumnya dilakukan atas dasar suatu kompromi. Kompromi yang dimaksud meliputi pilihan desain yang harus dilakukan dan ukuran dalam analisis biaya manfaat yang harus disampaikan pada pimpinan atau manajemen untuk pembuatan keputusan. Beberapa masalah yang berhubungan dengan pemilihan desain sistem informasi. Yang pertama, waktu tanggapan adalah waktu yang diperlukan bagi sistem informasi menanggapi kebutuhan informasi bagi para pemakai. Kebutuhan tersebut adalah meliputi kebutuhan pengolahan transaksi, peremajaan basis data, dan penampilan kembali suatu data yang diperlukan. Kedua, perincian tampilan merupakan laporan yang meliputi penyajian berupa laporan tercetak mengenai ringkasan yang memuat analisis atau disebut laporan teragregasi. Dalam hal ini, contohnya dalam laporan yang ditampilkan terdapat data berupa tabel yang berisi informasi mengenai laporan keuangan, penjualan, dan lain-lain, tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Dan yang terakhir, mutu data
Pada umumnya, pemakaian akan lebih mementingkan mutu data yang disajikan daripada kuantitasnya. Hal ini sebenarnya cenderung merupakan kompromi saja. Baik, kesimpulan dari presentasi ini adalah evaluasi sistem informasi manajemen adalah mendefinisikan seberapa baik SIM dapat beroperasi pada organisasi yang menerapkannya untuk memperbaiki prestasi di masa mendatang. Evaluasi dapat dilakukan pada serangkaian tingkat yang berbeda, yaitu evaluasi sistem informasi secara menyeluruh, evaluasi sistem perangkat keras atau perangkat lunak, evaluasi aplikasi. Proses evaluasi bukan hanya menitikberatkan pada penentuan kelemahan dan keunggulan SIM saja, tetapi lebih dari itu adalah pada usaha-usaha perbaikan yang perlu dilakukan. Tujuan evaluasi SIM adalah menilai kemampuan teknis SIM, menilai pelaksanaan operasional SIM, serta menilai pendayagunaan SIM. Selesai sudah presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.